Perhatikan pria di depan Anda. Dia orang yang hebat untuk melindungi wajah istrinya sebagai kaisar. Dia tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya. Saya tidak menyangka istri saya akan dinobatkan sebagai ratu. DY yang pertama adalah menceraikan diri sendiri. Xiao Shuai yang terdiam tidak punya pilihan selain pergi sementara. Bagaimana Anda bisa mengharapkan para menteri mengetahui kebenaran seutuhnya? Mereka sebenarnya menyerahkan laporan pengunduran diri kuno satu demi satu. Pemogokan kolektif. Kadin yang selama ini selalu mendukung perbendaharaan negara juga mengumumkan penarikan investasinya untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk kas negara. Memutuskan bersama kaisar bahwa KZ akan menghadiri perjamuan yang diadakan pada malam hari. Temui pemilik kamar dagang dan pria tampan yang meninggalkan istana. Saya bersiap untuk pergi ke kamar dagang bersama Xiao Mei lagi untuk diperiksa. Namun dia dihentikan di depan pintu kamar dagang. Menurutku aku ini siapa? Ini bukan suami kaisar kita. Itu adalah suami mantan kaisar. Mengapa kamu di sini? Kita, kamar dagang Bafang malam ini. Sebuah perjamuan diadakan untuk menghibur para pahlawan Gritsia. Mereka yang tidak memiliki kekuatan finansial tertinggi tidak bisa masuk. Saya masih ingin bertanya, kenapa kamu di sini? Berhenti. Bahkan orang biasa sepertimu bisa masuk. Bagaimana? Ini untuk menemukan wanita kaya. Saya di sini untuk menunjukkan dunia kepada Anda. Tuan muda. Dari mana datangnya wanita gila ini? Berani bertindak liar di sini. Beraninya kamu menghinaku. Apakah Anda tahu identitas saya? Tidak peduli siapa kamu. Anda sendiri yang menyalahkannya. Maka Anda adalah manusia. Hanya seorang jalang yang ingin makan makanan dingin. Bagaimana? Mengetahui bahwa Jiang Chen pernah menjadi suami kaisar. Ingin mencicipi permaisuri. Bagaimana rasanya menjadi seorang pria? Tutup mulutmu. Anda berani mengatakan sesuatu yang kasar lagi. Aku akan membuatmu membayar harganya. Nada yang keras. Akulah musim panas yang hebat hari ini. Adik kandung permaisuri. Sepanjang musim panas ini, mereka semua milik keluarga sangguan saya. Kamu ingin aku membayarnya. Kamu adalah seorang putri. Tahu. Terlambat. Beraninya kamu menghina putri ini. Putri ini akan membunuh ke-9 klanmu. Tetapi jika Anda berlutut, jika kamu bersujud padaku, lalu aku. Dasar jalang, beraninya kamu memukulku. Hanya seorang putri, berani bersikap sombong. Permaisuri tiba. Diam semuanya. Belum selesai menunggu takdir. Apa yang terjadi, kakak perempuan? Ini semua salah Jiang Chen. Aku dicampakkan olehmu belum lama ini. Saya segera menemukan rumah saya berikutnya. Dan dia membiarkan bawahannya memukuli saya. Jiang Chen. Haruskah Anda memberi saya penjelasan? Menjelaskan. Apakah ada yang perlu dijelaskan? Senjata sangguan Kinger sangat mendominasi. Saya baru saja melakukannya. Apa yang harus saya lakukan sendiri? Bukan giliran Anda untuk menyela di sini. Anda, Jiang Chen, apakah Anda menguji keuntungan saya? Kamu tahu, aku merasa bersalah padamu. Aku tidak akan menyerangmu. Terima saja keluhan Anda. Sebarkan di Kinger. Aku tidak pernah mengira kamu adalah orang seperti ini. Yang Mulia berkata, kedengarannya terlalu tinggi. Malu padaku. Anda membuat saya berlutut di ruang sidang. Ketika Anda menceraikan saya di depan umum, mengapa kamu tidak mengatakan ini? Ada perbedaan status antara Anda dan saya. Suamiku tidak. Pria sakit yang hanya tahu cara merawatmu. Hasil terbaik untuk Anda. Ada perbedaan antara superioritas dan inferioritas. Apakah Anda pikir Anda bisa mengandalkan diri sendiri? Bisakah kamu sampai sejauh ini? Lancang. Yang Mulia, mengapa Anda perlu marah pada sampah ini? Suamimu tidak seharusnya seperti ini. Hanya makan, minum dan bersenang-senang. Masyarakat awam yang tidak bisa membedakan identitasnya. Saya suami kaisar Anda, kandidat yang paling cocok. Saya tidak ingin membicarakannya hari ini. Hal ini urusan kenegaraan adalah yang paling penting. Saya mengetahui bahwa kamar dagang Bafang telah memutuskan hubungan dengan Daxia. Saya di sini kali ini hanya untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu punya cara. Kamar dagang Bafang, orang yang bertanggung jawab di ibu kota kekaisaran. Saya adalah teman dekat Anda, bahkan pemilik kamar dagang Bafang. Saya juga berteman dengan Chen. Tahukah Anda pemilik kamar dagang Bafang? Tapi kenapa aku tidak mengenalmu? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Maksudmu? Anda, pemilik kamar dagang Bafang. Yang Mulia, sepertinya saya telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Saya tidak mengharapkan rumor ini. Pemilik kamar dagang Bafang, itu tepat di depanku.
Tampaknya Yang Mulia tidak membutuhkan Anda. Jiang Chen, kamu tahu, saya mendapat permintaan dari Kamar Dagang Bafang, mengatakan kebohongan besar. Apa niat Anda? Jiang Chen. Penting bagi orang untuk mengenal dirinya sendiri. Burung yang baik memilih pohon untuk bertengger, dan kamu adalah kayu busuk yang tidak dapat diukir. Anda sebenarnya ingin menggunakan kebohongan untuk menarik perhatian ratu. Lebih tidak kompeten dari yang saya kira. Berbohong. Apakah saya perlu berbohong? Sangguan Waner, Anda menjalani 5 tahun yang menyenangkan. Kenyataannya adalah ini. Tapi kamu tidak pernah percaya padaku. Di dalam hatimu takhtamu lebih penting dari apapun. Demi urusan negara, Raja Jingan, bekerja keras dan berlarian. Dan kamu, saya hanya tahu cara makan, minum dan bersenang-senang sepanjang hari. Yang menyusahkan, bagaimana Anda ingin saya mempercayai Anda? Saya bisa menjadi seorang permaisuri. Anda adalah orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Ada hal seperti itu di dunia. Wanita yang tidak tahu berterima kasih. Lancang. Berani berbicara keras di depan saya. Anda dan saya telah menikah selama 5 tahun. Semua yang kubayar untukmu. Saya tidak menyesal. Hari ini, aku akan membantumu untuk yang terakhir kalinya. Untuk selanjutnya, Anda dan saya berada dalam harmoni. Bantu aku. Apa yang bisa Anda bantu? Tinggalkan aku. Kamu bukan apa-apa. Manajer umum Ibu Kota Kekaisaran Kamar Dagang Bafang telah tiba. Manajer Wang, Anda akhirnya di sini. Yang Mulia, Anda telah menunggu lama sekali. Sebenarnya ada seseorang di sini, mengaku sebagai pemilik Kamar Dagang Bafang. Sungguh orang yang berani berpura-pura menjadi tuanku. Manajer Wang, saya menyarankan Anda untuk melihat lebih dekat. Yang Mulia telah tiba. Hal-hal kecil terlewatkan namun diterima jauh-jauh. Manajer Wang, apa yang sedang kamu lakukan? Ini Kamar Dagang Bafang kami, pemilik sebenarnya. Apa? Di mana saya? Siapakah nyonya rumah Kamar Dagang Bafang? Aku hanyalah pelayan tuan muda. Teman-teman terkasih, perang telah dimulai di Daking. Saya tidak tahu, teman-teman, apa tindakan penanggulangannya? Yang Mulia, jika Anda adalah Perdana Menteri, jika Anda bersama Jenderal Su, perang pasti akan segera dipadamkan. Bagaimana denganmu? Sekelompok pecundang. Yang Mulia, saya punya saran, mungkin bisa diangkat. Krisis di Daxia, menjelaskan. Mantan suami Kaisar Jiang Chen, dia adalah pemimpin Kamar Dagang Bafang, uang yang tak terhitung jumlahnya. Ada begitu banyak master di bawahmu. Jika Yang Mulia bisa mendapatkannya, dukungan mantan suami, hanya Daking, tentu saja itu tidak perlu dipikirkan lagi. Anda ingin saya pergi ke Jiang Chen untuk memohon belas kasihan, kampanye berturut-turut Daxia. Perbendaharaan kosong, Jiang Chen sudah memiliki seorang putri baru. Saya tidak akan pernah menundukkan kepala. Yang Mulia, laporkan segera di perlintasan perbatasan. Laporkan segera di perlintasan perbatasan. Tentara Daking kuat. Mereka telah menangkap tentara kita satu demi satu. Perbatasan 3 kota. Dan itu berlanjut. Sikap bersemangat tinggi. Petugas perbatasan dan tentara meminta Yang Mulia, kirim pasukan untuk memperkuat. Apa? Yang Mulia, silakan lihat. Menghadapi kelangsungan hidup Daxia, saya kembali dari mencari Jiang Chen. Yang Mulia, musim panas tidak bisa mati. Apakah aku benar-benar harus bergantung padanya? Bisakah kamu mempertahankan negara ini? Yang Mulia, cukup. Semua orang ingin aku menemukan bajingan itu. Bagus. Ayo kita cari dia. Jiang Chen, bagaimana mungkin, pemilik Kamar Dagang Bafang? Pangeran, apa yang kamu coba lakukan? Saya sangat marah sekarang. Katamu apa yang akan aku lakukan? Pangeran, saya sedikit tidak nyaman hari ini. Kembali saja dulu. Lian Jiangchen, sampah itu, bahkan tidak bisa bertarung. Saya masih ingin menjadi suami kaisar. Saya harus mengambil tindakan sendiri. Temui saudara Jiang. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Jangan terlalu kejam. Sebenarnya, saya di sini kali ini. Saya secara khusus meminta maaf kepada Anda. Tidak perlu.
Kamu pergi. Saya tidak mau disalahpahami lagi. Saudara Jiang. Alasan mengapa orang sangat proaktif denganmu, bukan karena aku menyukaimu, ingin bersamamu. Tapi siapa yang tahu kalau adikku akan datang tiba-tiba. Aku telah membuatmu merasa bersalah. Tetapi, orang-orang akan memberikan kompensasi kepada Anda. Bagaimana cara memberikan kompensasi? Ada drama. Saudara Jiang Chen. Bagaimana Anda ingin orang lain memberikan kompensasi kepada Anda? Masyarakat rela melakukan apa saja. Lalu menari. Untuk dilanjutkan, belum selesai menunggu takdir. Menari. Bagaimana? Enggan. Saudara Jiang Chen. Tarian ini. Apakah kamu masih menyukainya? Bersikap sopan tanpa alasan. Entah perzinahan atau pencurian. Katakan itu. Apa tujuanmu? Apa yang bisa dimiliki sebuah keluarga? Jiang Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Belum selesai. Belum selesai menunggu takdir. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang mulia, Jiang Chen. Anda tidak tahu malu. Terakhir kali di ruang belajar kekaisaran, Anda tidak mengambil tindakan. Kali ini Anda akan berada di halaman. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Gerakan yang sama. Lakukan padaku lagi. Maaf, saya pikir saya salah memahami Anda. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi seperti itu. Ini rumahku. Apa yang saya lakukan? Anda masih tidak bisa mengendalikannya. Jiang Chen. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berinteraksi satu sama lain sampai mati. Saudara Jiang Chen, kakak pergi. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Keluar dari sini. Sangguan Waner. Kamu sangat kejam. Jiang Chen. Bahkan tanpamu, saya masih bisa mengelola Daxia dengan baik. Yang mulia, Raja Jingan, meminta audiensi. Biarkan dia masuk. Temui Yang Mulia. Tubuh datar. Yang mulia. Saya mendengar bahwa Daking dan Daxia sedang berperang. Khawatir dalam hati. Jadi datang dan sampai jumpa. Kamu khawatir, masih di sini untuk menyaksikan kesenangannya. Para menteri tidak ada di pengadilan. Bukankah itu hasil yang kamu inginkan? Yang mulia, Anda benar-benar salah paham terhadap saya. Menteri. Saya sangat ingin membuat Yang Mulia bahagia. Benar sekali. Benar sekali. Jika Anda benar-benar ingin Li Anxin bahagia, lalu pergi dan yakinkan para menteri itu. Kembali ke pengadilan lagi. Selesaikan perang perbatasan. Ini. Selama Anda setuju, kami akan memberikan apa yang Anda inginkan. Apa? Asalkan bisa jadi menteri. Asalkan bisa jadi menteri. Kembali ke pengadilan. Lian akan membiarkanmu menjadi suami kaisar. Tidak sedang jatuh cinta. Bagus. Aku akan mencarinya sekarang. Kamu menungguku. Anda semua meninggalkan saya. Saya masih memiliki ribuan orang di Daxia. Benar-benar tidak bersalah. Gantikan saya dengan Daxia Taiping. Apa salahnya? Anda bahkan tidak bisa berpura-pura bersikap baik. Katakan padaku apa yang salah.
Kamu tidak marah padaku lagi. Negara ini milik Sangguan Waner. Saya tidak akan menggantinya. Anggap saja itu aku. Beri dia hadiah terakhir. Hal yang sama, aku tidak ingin yang kedua kalinya. Aku datang kepadamu kali ini. Itu karena kamar dagang. Perang Daking dan Daxia. Semua barang telah disita. Ada juga hal-hal yang Anda perlukan untuk perawatan medis. Salah satu dari 5 tanaman obat. Daking sudah bertindak terlalu jauh. Anda bahkan berani menjaminkan barang saya. Apakah pemuda itu akan mengambil tindakan? Hanya Daking. Tidak cukup bagi saya untuk mengambil tindakan. Apa yang harus kita lakukan? Kamu pergi nanti. Beritahu Tang Yusan dan yang lainnya. Biarkan mereka kembali ke pengadilan. Beritahu mereka, dalam beberapa minggu, menyelesaikan perang ini. Tuan Tang. Xiao Wang tiba-tiba berkunjung. Anda tidak akan menyalahkan saya. Yang mulia, apa yang Anda katakan salah. Saya belum dewasa. Hanya orang biasa. Tuan Tang, Anda dikenal sebagai iblis yang tiada taranya. Penuh pengetahuan. Sangat bijaksana dan hampir seperti setan. Xiao Wang sudah lama mengaguminya. Jika ada yang ingin Anda katakan, Yang mulia, katakan saja secara langsung. Saya akan pergi bertani nanti. Tuan Tang, Anda pasti sudah mendengarnya juga. Berita tentang perang antara Daxia dan Daking. Apa hubungannya ini dengan saya? Tuan Tang, Anda adalah Perdana Menteri Daxia. Pilar Daxia. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Mungkin Tuan Tang juga tidak mau. Lihatlah rakyat Daxia yang menderita akibat perang. Pangeran berkata begitu. Saya bisa meninggalkan Daxia. Tuan Tang. Bukan itu yang saya maksud. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi saja. Jangan, jangan, Tuan Tang. Jangan khawatir, aku datang kali ini, dengan penuh keikhlasan. Aku tahu, orang dewasa Tang selalu miskin sebagai pejabat. Jika itu Tuan Tang, dapat berbalik dan menyelamatkan negara ini. Tapi itu semua milikmu. Inilah seluruh kekayaan raja ini. 800.000 tael penuh. Saya khawatir orang tua ini akan menghabiskan seluruh hidupnya. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Saya tidak percaya dia tidak tertarik. Cukup banyak. Tapi aku ingin bertanya pada pangeran. Tentu. Tuan Tang, bolehkah saya bertanya, siapa yang memberitahumu? Saya menjalani kehidupan yang miskin. Apa yang kamu katakan? Meja saya, kotak ukiran kayu cendana merah besar, terbuat dari kayu cendana merah rosewood berumur 1 abad, diukir secara keseluruhan. Nilai 400.000 tael. Apa? Di bawah pantatmu, kursi Huang Huali itu. Itu diukir dari Huang Huali. Bernilai 300.000. Cangkir yang Anda gunakan untuk minum, itu adalah cangkir giok berpola awan, senilai 500.000 tael. Apa yang membuatmu tergila-gila? Anda hanya beruntung, jadilah Perdana Menteri saja. Aku beritahu kamu, bahkan tanpamu, Daxia juga bisa melewati kesulitan ini. Hanya sampah semacam ini, dia layak bersaing dengan guruku untuk mendapatkan gelar permaisuri. Du Yao, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan muda mendapat perintah. Biarkan Anda kembali ke pengadilan besok. Perang di Daxia akan selesai dalam waktu 7 hari. Memulihkan operasional kamar dagang Bafang. Bawahan menerima perintah. Mungkin Raja Jingan berhasil. Raja Jingan sebenarnya berhasil. Hidup kaisarku, hidup dia. Semua menteri masih hidup. Yang mulia Daking terlalu sombong. Beraninya kamu menyerang perbatasan Daxia kami. Tolong beri saya perintah. Kalahkan Daking. Beri aku kedamaian di perbatasan Daxia. Kali ini tentara Daking. Huang Fusong secara pribadi memimpin pasukan. Saya juga ingin bertemu dengannya. Bagus. Semoga Anda mendapatkan kemenangan awal. Terima kasih, Yang mulia.
Mendadak, mereka benar-benar datang ke pengadilan. Sepertinya saya sangat tersentuh dengan apa yang saya katakan. Lihat Yang Mulia, tubuh datar. Yang Mulia, Tuan Tang dan Jenderal Su mengambil tindakan. Daking mengalahkan. Saya mengambil tindakan terhadap jenderal sipil dan militer. Harus segera sukses. Itulah masalahnya. Yang Mulia, Anda harus memenuhi janji Anda. Ini. Kemarin lusa saya pergi ke rumah Tuan Tang. Dengan cintaku pada negara, penuh gairah, berhasil membujuk Tuan Tang. Saat itulah mereka meminta perlawanan. Selamatkan Daxia. Dan saya baru saja memberikannya. Hanya semua kekayaan. Tidak layak disebutkan sama sekali. Jingan Wang Dai. Dan Yang Mulia juga berjanji padaku. Selama saya bisa meyakinkan 2 orang dewasa keluar, jadikan aku suami kekaisaranmu. Yang Mulia, Yang Mulia, apakah Anda mencoba mengingkari janji Anda? Tang Yusan dan Su Biao, 2 orang dewasa. Saya bahkan belum meninggalkan Beijing. Apa maksudmu? Maksudku. Kedua orang dewasa itu muncul tepat waktu. Itu semua salahku. Ya. Bagus, mulai sekarang, Raja Jingan adalah suami kekaisaranku. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan kembali dan bersiap sekarang. Tunggu. Satu hal lagi. Apalagi yang harus dilakukan Yang Mulia? Pernikahan ini penting. Tunggu sampai perang perbatasan selesai. Buatlah rencana lagi. Tentu saja begitu, karena kamu bisa menjadikan Tuan Tang dan Jenderal Su keluar dari gunung. Kemudian bantu mereka lagi. Perdana Menteri Daking Huang Fusong, bawakan aku kepala di leherku. Apa? Sangguan Waner ini ingin menyeretku sampai mati. Aku tahu. Kamu adalah pahlawan yang gigih. Selama Anda mengambil Perdana Menteri Daking, bawa kembali kepala Huang Fusong. Aku akan segera menikahimu. Oke? Itu saja. Selamat. Ini adalah satu-satunya cara untuk menunda waktu. Jiang Chen, temukan kesempatan untuk menjelaskan kepadanya lagi. Pilihan teratas hari ini adalah Zhao Peng, sudah menunggu di luar pintu. Menunggu hadiah Yang Mulia. Kebanyakan dari orang-orang berbakat itu tidak memiliki hambatan. Perjamuan diadakan di Yihong Mansion. Dikatakan bahwa Oiran, puisiku adalah yang terbaik di dunia. Visi yang sangat tinggi. Anggap saja dia sebagai bonus. Tepat sekali. Saya juga akan keluar untuk bersantai. Maaf, Guru. Ada apa? Itu Ziguan Waner lagi. Dia menghadiri pertemuan pengadilan hari ini, mengumumkan pemulihan suami kaisar. WHO, itu Raja Jingan. Aku belum mati. Sangat tidak sabar. Tuan, jangan marah. Bahan obat kedua itu. Sudah ada petunjuknya. Mata-mata terkenal di Yihong Mansion, saat melakukan tugas, mendengar lagu Oiran, Nirwana berwarna, tersebut, berita tentang tetesan salju milenium, bordil. Sungguh sebuah berkah. 5 tahun ini, benar-benar tidak bersenang-senang, aku akan pergi mencari gadis ini sendiri. Tepat sekali, ikuti tur ke rumah bordil ini. Untuk dilanjutkan. Anugerah. Bukankah ini suami kaisar? Beraninya dia datang ke rumah bordil. Itu adalah suami mantan kaisar. Dia sekarang, itu hanya sia-sia. Lihatlah tampangnya yang sakit-sakitan. Pantas saja saya sudah menikah dengan permaisuri selama 5 tahun. Tidak ada ahli waris yang lahir. Saya pikir itulah alasannya. Permaisuri baru saja membentuk suami kaisar baru. Tuan Jiang adalah pengunjung yang jarang. Soalnya, Anda ingin pergi ke kamar pribadi. Mengapa kamu tidak menonton nyanyian dan tarian di sini? Tidak perlu menyanyi dan menari. Saya di sini untuk mencari nonaku. Nonaku sudah punya janji hari ini. Tentu saja Ku Nixiang tidak bisa menemanimu. Aku membuat janji dengannya terlebih dahulu. Jiang Chen, kenapa kamu di sini? Belum selesai menunggu takdir. Ini bukan dinasti Xia yang baru. Apakah Zhao Peng orang yang paling berbakat? Sengkat kuat. Dikatakan bahwa bakatnya tidak ada bandingannya di zaman kuno dan modern. Yang kedua setelah Perdana Menteri Iblis saat ini, setelah Tang Yusan,
Tuan Tang, sangat kuat. Jiang Chen, kenapa kamu di sini? Di mana saya? Yang mulia sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu, bukan? Tubuhmu lemah. Beraninya kamu datang ke sini untuk minum dan berhubungan. Hidup ini singkat. Aku sudah berada di dalam seseorang. 5 tahun terbuang sia-sia. Lain kali. Saya ingin hidup untuk diri saya sendiri. Saya mencari nonaku. Tentu saja, ada yang ingin saya minta. Ada yang ingin ku minta. Anda seorang pelacur. Kedengarannya terlalu berlebihan untuk dikatakan. Anda adalah suami kaisar. Suami kaisar adalah Raja Jingan. Apa yang harus dilakukan dengan saya? Itu semua adalah kesalahpahaman. Saya terpaksa. Sejauh ini, mengapa kamu membicarakan hal ini? Jika kamu ingin menghentikanku, Anda bisa mencobanya. Ibu Liu, pergi dan panggil nonaku keluar. Kamu berani. Yang mulia, jangan marah pada orang ini. Kata nonaku, mereka yang tidak berbakat di bidang sastra tidak akan terlihat. Biasa saja dan berpikiran jernih. Tolong berhenti membuat keributan. Dan Hai Mingzi. Inilah yang selalu terjadi pada gadis kecil itu, mematuhi peraturan. Saya harap Anda bisa mengerti. Jika Anda memiliki komentar, mari bertarung dengan puisi. Zhao Peng, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Biarkan aku menghentikannya. Belum selesai untuk dilanjutkan. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong kepada mereka? Ikat saja oirannya. Karena pelacur punya aturan. Kalau begitu mari kita beri aturan padanya. Jiang Chen, Anda dan saya telah menikah selama 5 tahun. Aku mengenalmu lebih baik. Anda tidak bisa menulis puisi sama sekali. Jika Anda pergi sekarang, Anda dapat menyelamatkan muka. Kenali aku. Apa yang kamu ketahui tentang aku? Zhao Peng, kan, saya dengar Anda adalah orang paling berbakat di Daxia. Jadi apa? Tidak ada apa-apa, saya hanya orang biasa. Saya ingin bersaing dengan Anda. Lihat apakah kamu bisa, layak menyandang gelar ini. Bandingkan dengan saya. Bagus, saya akan memberitahu Anda hari ini, siapa orang paling berbakat di Daxia. Aku tidak tertarik dengan puisimu. Ku gadis, bagaimana kalau mendengarkan puisi ini? Tidakkah kamu melihat air dari Sungai Kuning naik dari langit? Berlari ke laut dan tidak pernah kembali. Konsepsi artistik yang luar biasa, jarang di dunia. Jika Anda bangga dengan hidup, Anda harus menikmatinya sepenuhnya. Jangan biarkan cangkir emas kosong menghadap bulan. Saya dilahirkan dengan bakat yang akan berguna. Aku akan kembali setelah semua uangku habis. Kuda berbunga 5, Qianjin Qiu. Huer akan menukarnya dengan anggur berkualitas. Bersama Anda, kami akan menjual semua kesedihan selama ini. Bagaimana dengan puisi ini? Akan minum anggur. Anda juga bisa menulis puisi yang bagus. Ini tidak mungkin. Anda dan saya telah menikah selama 5 tahun. Tidak pernah menulis puisi untukku. Sekarang. Tapi Anda melakukannya hanya untuk pelacur. Untuk membuat pepatah abadi. Apakah saya lebih buruk dari Oiran? Apakah ini jawabanmu? Puisi ini seharusnya hanya ada di surga. Berapa kali Anda harus menciumnya di dunia manusia untuk puisi seperti itu? Saya tidak tahu. Kata-kata penolakan apapun. Tuan Jiang, Anda menang. Pakaian berwarna-warni menunggu Anda di kamar kerja. Anda. Jangan pergi, oke, biarkan aku mohon padamu. Merasa menyesal. Saya punya alasan mengapa saya harus pergi. Jiang Chen. Anda benar-benar harus kejam. Tinggalkan aku. Menunggu takdir. Belum selesai menunggu takdir.
Tuan, silakan duduk. Pergi ke sana. Apakah Anda masih tidak mau melepas cadar? Layak menjadi pelacur dengan puisi dan keindahan. Memang benar keluar dari lumpur tapi tidak ternoda. Aku bisa menjernihkan pikiranku tanpa menjadi iblis. Tuan muda dengan bakat luar biasa. Keberhasilan ekspor. Gadis kecil mengagumi. Mendengar begitu banyak kata-kata baik. Bahkan kematian. Saya juga bersedia. Tuan muda terlihat sedikit lelah. Lebih baik biarkan Nisyang. Pijatlah pemuda itu. Keindahan puisi. Saya tidak bisa menolak. Aku hanya bisa membunuhmu dulu. Aku minta maaf karena telah melakukan bunuh diri. Ayah, kebencianmu. Saya tidak bisa membayarnya kembali. Biarkan aku pergi. Perilaku membalas kebaikan dengan kebencian seperti ini. Sungguh tidak menyenangkan. Biarkan aku pergi. Anda orang yang tidak tahu malu. Aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Yang saya inginkan adalah tetesan salju berumur 1000 tahun. Belum selesai untuk dilanjutkan. Bagaimana kamu tahu? Tetesan salju berumur 1000 tahun ini sangat penting bagi saya. Jika nonaku mengetahui keberadaannya, saya bersedia menukarnya. Apa yang bisa kamu temukan? Apapun. Tapi premisnya adalah, beritamu benar. Kata-kata kosong, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apakah Anda punya pilihan lain sekarang? Bijing, saya seorang gadisku, tamu yang ditunjuk secara khusus. Tak tahu malu, kesabaran saya terbatas. Saat ini kamu lebih baik mati. Aku juga tidak ingin kehilangan tubuhku. Saya khawatir latar belakang keluarga saya tidak kecil. Aku bisa memberitahumu, kesetiaan pesan, tetapi, Anda harus menjanjikan saya suatu syarat. Bicaralah saja, tetesan salju berumur 1000 tahun ini adalah harta karun keluargaku saya. Belakangan, Perdana Menteri Daking, Huang Fusong belajar, seluruh keluargaku musnah. Tetesan salju berumur 1000 tahun ini, dia juga mengambilnya. Kondisi Anda adalah, saya ingin kepala Huang Fusong, untuk mengorbankan jiwa keluarga kuku. Guru, jika Anda bisa melakukannya, tubuhku, Anda juga bisa mengambilnya. Kataku, aku tidak tertarik dengan tubuhmu, tapi kepala Huang Fusong. Maumu untuk dikunci. Para ahli yang terhormat, tunjukkan belas kasihan. Siapa yang memintamu untuk membunuhku, saya akan membayar 2 kali lipat harganya. Ambil tindakan dengan cepat. Jangan biarkan tuanmu menunggu dengan tergesa-gesa. Selamat, Pak. Tetesan salju berusia ribuan tahun ini masih terpelihara dengan baik. Setelah disempurnakan, saya harus bisa mengambil tindakan sedikit. Lihatlah betapa bahagianya kamu hari ini. Ayo masuk ke dalam. Budak itu akan menyajikanmu 2 minuman. Du Yao kamu. Tuan muda. Apakah kamu tidak menyukai orang? Bukan tidak mungkin. Aku tidak pandai dalam hal itu sekarang. Kapan tuan muda menginginkanku? Tunggu sampai saya mengumpulkan 5 bahan obat ini. Menyembuhkan tubuhmu. Aku pasti menginginkanmu. Sialan Tang Yusan, kenapa belum terselesaikan? Orang-orang di Daking belum selesai untuk dilanjutkan. Mengapa repot-repot, Tuan Muda? Saya ingin melihat Oiran secara langsung. Biarkan saja budak itu. Beri saya pemberitahuan saja. Lagi pula, aku menjanjikan banyak hal kepada orang-orang. Sudah selesai. Selalu jelaskan kepada seseorang. Brengsek. Raja ini, dia adalah adik dari Yang Mulia. Biarkan Oiran menemaniku. Itu kesenanganmu. Seperti yang diharapkan dari seorang Oiran, dia memang cukup cantik. Bawa dia ke rumah.
Aku ingin menikmatinya malam ini. Pangeran, bukannya kami tidak menjanjikan Anda, namun bunga ini sudah ada pemiliknya. Yang mana itu? Beranikah kamu bersaing denganku untuk mendapatkan Oiran? Sang Guan Hao. Sepertinya itu yang terakhir kali. Aku belum cukup memberimu pelajaran. Tuan Jiang. Pangeran ini sedang mencarimu. Aku tidak menyangka kamu akan muncul sendiri. Anda beruntung terakhir kali. Lari cepat. Kali ini saya membawa sesaji dari istana. Kamu sudah mati kali ini. Tuan muda. Tetesan salju berumur 1000 tahun. Itu telah saya perbaiki. Tepat sekali. Saya ingin aktif. Apa yang kamu tunggu? Tuan muda. Rasanya, atau bisakah kita hanya menggunakan setengah dari kekuatan kita? Bagaimana ini mungkin? Sampah yang tidak berguna. Bawa wanita itu dan ayo pergi. Ibu Liu, saya ingin menebus hidup saya untuk nonaku. Tentukan harga. Untuk dilanjutkan. Jiang Chen, apakah kamu harus melawanku? Terima kasih banyak, Pak, atas tindakan murah hati Anda. Tapi dia adalah pangeran saat ini. Kuat. Tuan muda, lebih baik pergi. Ku gadis, apa yang aku janjikan padamu, sudah selesai. Berita paling lambat besok pagi, itu bisa menyebar ke ibu kota kekaisaran. Anda, apa yang kamu katakan, jika Anda tidak percaya, besok, saya meminta seseorang untuk membawa kepalanya. Hanya 1 hari. Baru saja mengerti. Kepala Perdana Menteri Daking, Jiang Chen ini, seberapa kuatkah itu? Bagus. Apakah Anda tidak ingin menebus diri Anda sendiri? Saya akan membayar 10 juta tael, 100.000 tael untuk menebus nyawa pelacur ini. Lebih dari cukup. 100.000 tael sudah cukup. Seperti yang diharapkan dari sang pangeran, habiskan uang dengan murah hati. Seluruh hidupmu, Anda belum pernah melihat uang sebanyak itu, bukan? Jangan kira aku tidak tahu. Anda menghabiskan setiap hari. Itu semua uang adikku. Menawarkan. Tuan Jiang, apa maksudnya ini? Jika Anda tidak punya uang, segera keluar dari sini. Jangan ganggu minat saya. Berapa nilai gedung Yihong ini? Saya membeli. Belum selesai untuk dilanjutkan. Ini gedung Yihong. Setidaknya bernilai 1 juta tael. Hanya kamu, dicetak dengan stempel kamar dagang Bafang. Itu benar. Apa yang tidak mungkin ini? Selama itu yang Tuan Muda inginkan, kamar dagang kami akan membayar tagihannya, hanya 1 juta tael. Menurutku itu masih terlalu sedikit. Kamu hanya orang yang lembut, tunggu sampai Raja Jingan menjadi saudara iparku. Lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Tuan Muda menebus saya. Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Tuan Muda, dia sangat baik hati. Ikuti saya kembali ke kamar dagang Bafang. Setelah, layani Tuan Muda. Kamar dagang Bafang. Anda benar. Tuan Muda, dia adalah penguasa kamar dagang Bafang. Ayo pergi. Tunggu aku. Belum. Tang Tua, mengapa Anda menelepon saya? Sungguh Raja Jingan yang hebat, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi sekarang? Mereka semua adalah Raja Jingan. Rencananya dengan sangguan Kinger, tujuan mereka hanya untuk biarkan Raja Jingan menjadi suami kaisar. Dengan demikian mengambil kendali seluruh Daxia. Permaisuri melakukannya karena kesalahpahaman. Baru setelah itu aku menceraikan tuanku. Tidak hanya itu. Raja Jingan berpura-pura menerima pujian. Pernikahan paksa dengan Sangguan Waner. Yang lebih kebetulan lagi adalah, Sangguan Waner bertanya pada Raja Jingan, lepaskan kepala Huang Fusong. Dan Tuhan juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Saat itu, Raja Jingan pasti akan mendapat pujian atas hal itu. Binatang ini, saya akan kembali sekarang. Pimpin pasukan dan hancurkan dia. Anda menunggu. Masalah ini,
Masih ingin melihat sikap Sangguan Waner. Jika dia benar-benar tidak tahu berterima kasih, apa yang harus kita lakukan? Tidak berhasil. Jadi menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya memberitahu 6 menteri. Di Raja Jingan, saat Anda mengambil pujian, ikuti arus. Pernikahan paksa dengan Sangguan Waner. Lihat reaksinya. Setelah, jika Sangguan Waner tidak baik, maka tidak adil bagiku untuk menunggu. Untuk dilanjutkan. Hidup Kaisarku. Yang mulia. Saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Mengapa kamu mencintaiku? Belum berangkat ke perbatasan. Mungkinkah ada kesulitan? Yang mulia, tidak perlu bicara lebih banyak. Raja Jingan, kami memerintahkan Anda untuk segera berangkat ke perbatasan, meningkatkan harkat dan martabat negara kita. Yang mulia, saya rasa ada yang salah dengan masalah ini. Perlu dinegosiasi ulang. Apalagi yang salah dengan masalah ini? Bukankah sudah dibahas? Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan lagi menyinggung soal suami kaisar. Yang mulia, kemenangan besar di perbatasan, kemenangan besar di perbatasan, menjelaskan. Tuan Tang dan Jenderal Su, formasi membunuh 100.000. Dan baru kemarin, Perdana Menteri Daking Huang Fusong, dibunuh di rumah. Apa? Tuhan menolongku, Tuhan menolongku. Yang mulia, alasan mengapa saya belum berangkat, itu karena Huang Fu. Itu sudah diselesaikan oleh menteri. Bagi saya, hal ini, itu sangat mudah. Jadi, pernikahan kita, kapan itu akan diadakan? Menunggu hijau. Saya tidak mengharapkan kekuatan Raja Jingan, sangat kaya. Yang mulia, kamu bilang kemarin, untuk menjadikan Raja Jingan sebagai suami kaisar, Departemen Etiket kami secara khusus membaca almanak, tanggal 15 bulan ini. Ini adalah hari yang baik, mari kita tentukan hari pernikahan pada hari ini. Bukankah itu 3 hari kemudian? Sangat cepat, orang-orang ini agak cerdas, semakin lemah. Mereka benar, lebih baik memilih hari daripada gagal. Posisimu sebagai suami kekaisaran selalu kosong. Bukan hal yang baik juga, Anda harus meninggalkan ahli waris. Pikirkan tentang hal itu. Mundur dari pengadilan. Katamu. Jika Tuhan tahu di masa depan, hari ini saya memimpin dan membiarkan permaisuri menikah dengan Raja Jingan. Maukah kamu memukulku sampai mati? Bagaimanapun, itu adalah instruksi Tuan Tang. Kita tidak tahu apa-apa. Ada apa? Xiao Hao, jatuh seperti ini. Ini bukan kejatuhan. Orang ini dipukuli oleh Jiang Chen, saudara ipar. Apakah kamu ingin membalaskan dendamku? Katakan apa? Jiang Chen, apa yang salah? Apakah Anda masih takut pada Jiang Chen? 0000000000. Anda akan menikahi saudara perempuan saya. Saya akan segera menjadi suami kaisar. Saya akan segera menjadi suami kaisar. Sampai itu Jiang Chen, tidak ada yang bisa dilakukan padaku. Katamu, ketika saya menikah, apakah Anda ingin memberikannya kepada Jiang Chen? Kirim undangan. Mempermayakan dan merendahkan Semper. Ini, kami akan berada di sana saat itu, di depan semua orang di dunia, mempermalukan dan merendahkan sampah ini. Ingat, atas nama adikmu, kirimkan itu. Tang Yusan dan yang lainnya kembali dengan kemenangan. Ganoderma darah milenium, sudah terkirim. Dan mata-mata kita, menemukannya lagi. Keberadaan ginseng liar berumur 1000 tahun, tepatnya di daerah Jiangnan. Hanya, saya ingin Anda mengambil tindakan secara pribadi, Pak. Ini adalah hal yang baik. Kenapa kamu masih terlihat sangat sedih? Aku harus mencambuknya dengan keras. Mulut Sangguan Waner. Apa yang terjadi? Pernikahan permaisuri, dijadwalkan akan digelar 3 hari lagi. Dan, saya juga mengundang Anda, Tuan, untuk hadir. Sangguan Waner ini keterlaluan. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Tuan muda, jangan marah. Bagaimana saya bisa marah, Tuan muda? Apakah kamu tidak marah lagi? Bagaimana saya bisa marah? Bukankah ini benar, kakak perempuan? Apakah kamu begitu takut Tuan muda akan marah? Adegan di mana Tuan muda sedang marah, sangat menakutkan. Aku tidak ingin melalui ini untuk kedua kalinya. Tuan muda, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan muda, apakah Anda memerlukan saya untuk mengirim tentara mati secara langsung? Hancurkan tempat mereka. Pastikan kita tidak bisa dilacak. Ide bagus.
Tuan muda, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke janji temu? Pergi. Siapkan hadiah yang murah hati untukku. Aku ingin mengakhiri ini sendiri. Yang mulia, 3 hari kemudian, ini hari besarmu. Sudah waktunya bagimu untuk beristirahat. Aku tahu, tolong mundur. Jiang Chen. Sudah 3 hari. Apakah kamu benar-benar tidak pernah muncul? Tang Tua, pasukan terlarang di luar istana. Saya sudah mengendalikan semuanya, dan aku mendengarnya. Tuan muda juga akan datang. Saya koti ini. Sulit. Sepertinya Tuan muda menginginkannya. Benar-benar memotong masa lalu. Tapi lihatlah penampilan Tuan muda itu. Saya khawatir ini sulit. Maka Sangguan Waner benar-benar buta. Selalu ikuti rencananya. Ya, teruslah begitu. Permaisuri yang menyendiri ini. Atau menghabiskan sisa hidupmu di istana yang dingin. Itu tergantung bagaimana permaisuri memilih. Yang mulia tiba. Anugerah. Selamat datang suami kaisar. Terima kasih Tuan Tang atas tindakan tepat waktu Anda menekan perang. Sampai jumpa lagi, suami. Pasti ada imbalan yang besar. Semakin lemah. Kita akhirnya bersama. Nyatakan itu. Semakin lemah. Del, ada tamu penting lainnya. Belum sampai di sini. Kamu di sini. Hari ini adalah pernikahanmu. Semua orang merayakannya. Tentu saja saya ingin datang. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Lalu apa yang harus aku katakan? Tampaknya itu permaisuri. Kamu punya masalah denganku lagi. Percaya saja apa yang Anda lihat. Anda sama sekali tidak memahami kesulitan saya. Kesulitan. Permaisuri secara khusus mengundang saya. Datanglah ke pernikahanmu. Bukankah kamu hanya pamer padaku? Apa kabarmu? Apa alasannya? Bagaimana denganmu? Setelah kami berpisah, selalu ada warbler di sekitarku. Pernahkah kamu memiliki aku di hatimu? Jiang Chen. Kamu juga melihatnya. Waner bersamaku sekarang. Betapa bahagianya. Aku tahu hatimu. Mungkin Anda masih punya ide, tapi saya menyarankan Anda untuk menyadari kenyataan. Tampaknya Raja Jingan sudah melupakan kejadian itu lagi. Di kamar dagang Bafang. Rasanya seperti bersujud, sia-sia yang hanya peduli pada kata-kata. Status saya sangat mulia, dapat membantu Waner mengatur negara, dan kamu hanya makan makanan lunak. Anda tidak dapat membayangkannya. Berapa banyak hal yang telah saya lakukan untuk Waner. Beraninya kamu berbicara kasar. Seseorang datang. Anugerah. Sampaikan ini dengan lantang. Seorang bajingan yang membenci kaisar, tertangkap di penjara. Tuli. Terserah kamu. Jiang Chen, hentikan. Hari ini adalah hari pernikahanku. Apakah kamu begitu lancang? Menurutku itu konyol. Anda sebenarnya akan memilih orang seperti itu. Jadilah suami kaisar Anda. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jiang Chen, Anda harus segera pergi. Demi masa lalu, dia tidak akan menyentuhmu. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Berapa lama Anda akan terus membuat masalah? Saya, Jiang Chen, menawarkan ini. Pohon karang unik dari Laut Cina Timur. 3 mutiara bercahaya kualitas terbaik, 10.000 tael emas. Akta kepemilikan tanah subur 100 hektar. Semoga permaisuri beruntung di pernikahannya.
Suami mantan kaisar ini sebenarnya memiliki sumber keuangan sebesar itu. Ya ampun, setiap bagian sangat berharga. Jiang Chen, apa maksudmu? Tidak ada yang lain. Gunakan kekayaan sebagai pisau. Potong bagian terdepan. Jangan pernah bertemu lagi. Anda dan saya adalah pasangan. Apakah Anda benar-benar harus tegas? Aku akui aku tidak bisa melupakanmu. Tapi itu bukan kamu untuk selamanya. Alasan menggunakan dia untuk mempermalukanku. Penghinaan. Raja Jingan membujuk para menteri untuk pergi ke pengadilan, selesaikan perang perbatasan, bahkan membunuh Perdana Menteri Daking. Dan kamu, bisakah kamu melakukan ini? Yu Hui dan para menterinya mengundurkan diri. Sejak di PHK, Warbler sepanjang hari. Apa yang kamu lakukan lagi? Kamu adil, manfaatkan perasaan kita. Itu terus membuatku terjatuh kembali. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Saya lelah. Anda ingin tidak terjadi apa-apa. Silakan pergi saja. Jiang Chen ini terlalu sombong hari ini. Dia jelas tidak menganggap kita serius. Kakak tidak menyebut dia lagi. Sangat marah. Ayo cepat selesaikan upacaranya. Mari kita mulai. Siap mengambil tindakan. Feng Tian Chengyun. Hari Dekret Kaisar. Raja Wencheng dari Jingan menjadi seorang seniman bela diri. Bakat dari surga. Sekarang kami berdua adalah kaisar sekaligus suami, lurus dan lambat. Ada apa, Waner? Saya lelah. Pernikahan dibatalkan hari ini. Semakin lemah. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Pernikahan hari ini dibatalkan. Apakah Jiang Chen itu bajingan? Ini adalah urusan saya sendiri. Jalan ini, jangan berhenti melakukan satu dan dua hal. Apakah Anda melupakan para menteri? Mengapa Anda datang ke pengadilan? Apakah Anda melupakan Perdana Menteri Daking? Bagaimana kamu mati? Upacara pernikahan hari ini harus diselesaikan. Kalau tidak, lain kali. Tapi itu tidak sesederhana itu lagi. Kamu mengancamku. Mengancam. Aku beritahu kamu, apakah kita menikah hari ini atau tidak? Kita harus menikah. Saya sudah datang jauh-jauh. Inilah langkah hari ini. Ingin aku berhenti? Mustahil. Ini juga yang Anda maksud. Bagus, sangat bagus. Semakin lemah. Mulai dari hari ini, mari kita bersama-sama membangun musim panas yang luar biasa ini. Kekuatan nasional Daxia pasti akan melangkah lebih jauh. Saya adalah raja negara ini, suamiku yang kekaisaran, tidak membutuhkannya, orang yang sengaja melakukan backtest, terutama kamu, Raja Jingan. Pergelangan tangan sangguan, kamu jalang. Anda benar-benar tidak bisa melupakannya. Apakah Jiang Chen itu sampah? Berlututlah untukku. Apakah Anda benar-benar menganggap kekuasaan kekaisaran bukan apa-apa? Oke. Sangat bagus. Aku tahu kamu jalang. Perselisihan. Raja ini sudah melakukan persiapan. Seseorang datang. Apakah kamu benar-benar berpikir, apakah raja ini tidak punya rencana cadangan? Raja ini telah mengirimkan anak buahnya, menyusup ke penjaga istana. Tidak bisa menjadi suami seorang kaisar. Saya akan menjadi kaisar. Ambisi liar. Saya benar-benar buta. Karena itu tidak membuatmu tersanjung. Jangan salahkan saya karena mengambil tindakan, merawat. Jika Anda bersedia meminta maaf kepada saya, tunggu sampai aku naik tahta. Aku juga bisa menjadikanmu selir. Lebih baik aku mati saja. Sangat berani. Ambil tindakan. Ambil tindakan. Tunggu apa lagi? Anda membuat pilihan yang tepat. Tuan Tang, apakah Anda ingin menghentikan saya juga? Kembalilah sekarang. Saya masih bisa mengabaikannya, memblokirmu. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Sudah lama menjadi pembohong. Saatnya untuk merasa puas. Tang Ai King, apa maksudmu? Yang mulia, dari awal hingga akhir, Anda telah ditipu oleh Raja Jingan. Anda berbicara omong kosong, tidak tahu martabat, rakyat.
Ambil contoh Tang Yusan ini, tangkap aku. Dasar sampah. Bantu aku. Tolong pindahkan saya untuk menunggu Anda kembali ke pengadilan lagi. Dan apakah akan mengambil orang dengan penampilan terbaik dari Perdana Menteri Daking? Dia tidak pernah menjadi Raja Jingan dari awal sampai akhir. Siapa itu? Raja Jingan berkolusi dengan Sangguan Qinger. Biarkan Sangguan Qinger menjebak suami Kaisar Jiang Chen. Tujuannya sekadar untuk naik ke posisi suami Tuhan, merebut kekuasaan kekaisaran. Anda berbicara omong kosong. Biarkan saya menunggu sampai saya kembali ke pengadilan untuk bertarung. Bunuh Perdana Menteri Daking. Membantu Anda mencapai puncak. Itu orang lain dari awal sampai akhir. Siapa dia? Dia adalah mantan Kaisarmu Jiang Chen. Apa? Mustahil. Mungkin itu sampah Jiang Chen. Lancang. Anda layak menyebut nama Tuan Muda. Turunkan dia untukku. Biarkan aku pergi. Tunggu sampai saya menjadi kaisar. Kalian semua harus mati. Tang Aiking, apa yang baru saja kamu katakan? Tidak bercanda? Yang mulia, pikirkan baik-baik. Bagaimana Anda bisa duduk di atas tahta? Tidakkah menurutmu itu aneh? Tang Aiking, masalah ini. Bukankah karena ada bantuan dari Anda, Yang Mulia tidak pernah memikirkannya? Mengapa kita melakukan ini? Akankah saya melakukan yang terbaik untuk membantu Anda? Tidakkah kamu menganggapku tinggi? Dia juga mengatakan bahwa saya adalah putri surga yang bangga. Sejauh ini, saya juga tidak akan menyembunyikannya dari Yang Mulia. Kita semua adalah tuan-tuan. Tangan dibudidayakan. Anda mungkin tidak tahu. Saya, Tang Yusan, dulu, di bawah Tuan Muda, hanya seorang sarjana terkenal. Saya pengawal kediaman Tuan Muda. Semuanya kembali. Kamu sekarang, mereka semua adalah subjeknya. Bantu dia dengan baik. Saya akuntan keluarga Tuan Muda. Saya seorang pelayan. Saya seorang kusir. Saya seorang pelayan. Saya seorang pelayan. Jiang Chen, kenapa dia tidak memberitahuku? Tuan Muda pernah dengan tegas memerintahkan saya untuk menunggu. Tidak terekspos. Hanya untuk jaga saja harga diri Anda. Saya salah. Semuanya salahku. Semua ini, ternyata semuanya milikku. Hanya merasa benar sendiri. Lalu kenapa kamu masih membantuku? Andalah yang membantu diri Anda sendiri. Jika Anda memilih hari ini, Raja Jingan adalah suami kaisar. Kami akan mengambil tindakan secara langsung. Mengendalikanmu, dukung pangeran untuk menjadi kaisar. Tapi sekarang, Anda masih Yang Mulia kami. Tolong berikan keputusan Yang Mulia. Semua menteri mendengarkan perintah. Bawalah Tuan Jingan dan Sangguan Qinger, dikirim ke penjara seumur hidup. Tang Aiking. Di mana suami Kaisar Jiang Chen sekarang? Maukah kamu membalas? Tuan Muda sedang dalam perjalanan, di jalan menuju Jiangnan. Bagus. Sejak tanggal pemesanan, DPRK dan urusan pusat, kekuasaan penuh dipegang oleh Perdana Menteri Tang Yusan. Lian Yao melakukan kunjungan pribadi ke Jiangnan melalui WeChat. Secara pribadi menyambut suami kaisar kembali ke istana. Kakak kali ini benar-benar tidak perlu. Saya sendirian dengan Tuan Muda. Datang saja ke Jiangnan. Kakak bercanda. Ini adalah tugas saya. Itu saudara perempuanku. Letakkan kamar dagang Bafang dan datanglah ke Jiangnan. Itu tidak perlu. Saudari, ini sedikit. Saya tidak tahu lagi bagaimana menghargainya. Apa yang kakak katakan, mengapa saya tidak bisa mengerti? Tuan Muda, lihat dia. Oke, karena kamu ingin tinggal, simpan semuanya. Sekarang rusak. Apa yang salah? Menurutmu, bagaimana Anda bisa menemui Tuan Muda? Ini tidak. Ini dia satu lagi. Anak ayam. Masih ingin lari. Pergilah ke neraka. Orang-orang dari Istana Jin sedang melakukan sesuatu. Semua orang yang tidak relevan harus menyingkir. Kenapa itu ada padamu? Aroma ginseng liar berumur ribuan tahun. Siapa kamu? Berani menghentikan orang-orang dari istana Pangeran Pu melakukan bisnisnya. Selama kamu memberitahuku, di mana ginseng liar berumur 1000 tahun, saya bersedia membayar 2 kali lipat harganya. Kalau begitu bawa orang-orang ini dulu. Selesaikan itu. Bagus. Tidak masalah.
Adik, kemana arahnya? Anak laki-laki, saya menyarankan Anda untuk segera menyingkir. Kami bekerja untuk Tuan Jin Wang. Identitas wanita ini, bukan apa yang dapat Anda bayangkan. Raja Jin. Biarkan dia datang dan memberitahuku secara langsung. Tuan muda, jagalah tubuhmu. Saatnya membicarakan kesepakatan kita. Ini adalah rahasia besar. Kemarilah, aku hanya memberitahumu satu orang. Pergilah ke neraka. Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan padaku? Dia telah disadap oleh saya. Jangan bunuh dia dulu. Tuan muda berbaik hati membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Mengapa membalas kebaikan dengan kebencian? Memecahkan masalah. Kalian jelas berada di grup yang sama. Bekerja sama untuk menipu orang. Apa maksudmu? Penjagaku semuanya baik. Di bawah orang-orang berbaju hitam ini, tidak dapat bertahan 10 pukulan. Segera setelah Anda muncul, pukul saja mereka. Saya benar-benar berpikir saya adalah seorang putri. Saya tidak tahu Anda berada di grup yang sama. Mungkinkah itu? Tidak bisakah aku menjadi luar biasa? Benar-benar mustahil. Saya belum pernah melihatnya. Orang yang sangat kuat. Katakan itu. Di mana ginseng liar berumur 1000 tahun ini? Katakan itu. Aku akan melepaskanmu. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Memiliki kemampuan. Jangan biarkan aku pergi. Maumu berjalan. Kasihan sekali wajah cantik ini. Anda. Jangan berpikir begitu. Saya akan takut. Del. Adakah yang bisa kita diskusikan? Anda tidak akan memperlakukanku seperti wanita lemah. Tinggallah di sini di hutan belantara, kata Tuan Muda. Aku puntur Anda. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, ini akan dibuka dalam waktu setengah jam. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Jika sesuatu terjadi, Ini semua salahmu. Aku harus membunuhmu. Pangeran, kami semua menginginkannya. Tangkap Putri Mingyu, tapi ada satu blok utama yang misterius. Brengsek, kalian hanyalah sekelompok idiot. Brengsek. Jaga kekesaran Mingyu Memecuki. Termenis. Brengsek. Dia sebenarnya dibunuh oleh Putri Mingyu. Pergi. Tidak. Harus menemukan jalan. Tangkap Putri Mingyu. Jika Kekaisaran Mingyu memasuki permainan tahta Daxia ini. Tapi ini bukan giliranku. Siapa yang datang? Pangeran, keluarkan perintah buronan di Jiangnan. Dengan segala cara, dapatkan Putri Mingyu kembali untukku. Mendapat beritanya, mantan suami Kaisar Jiang Chen memasuki kota Jiangnan hari ini. Mantan suami Kaisar Jiang Chen. Tuan muda, tinggalkan dia di sana sendirian. Oke, lagi pula, di alam liar, dia juga disadap. Itu semua pilihannya. Tidak langsung membunuhnya. Itu semua karena kebaikanmu. Jangan khawatir, saya telah menjelajah setiap 10 mil di sekitar area ini. Tidak ada seorang pun sama sekali. Dan penjaga wanita itu tidak mati. Baru saja pingsan. Tuannya pintar, istirahatlah yang baik. Mari kita lanjutkan besok. Temukan ginseng liar berusia ribuan tahun. Tuan muda, menurut berita, ginseng liar berumur 1000 tahun ini tersembunyi di tangan dokter ajaib Jiangnan. Hanya saja dokter ajaib itu memiliki temperamen yang aneh. Saya ingin bertukar bahan obat dengannya. Saya masih membutuhkan Tuan muda untuk mengambil tindakan secara pribadi. Namun dengan metode Tuan muda, itu harus berada dalam jangkauan. Selamat istirahat hari ini. Besok, mari kita temui dokter ajaib itu. Kakek, apa yang bisa saya lakukan? Terang bulan, ini. Jangan khawatir, kakek pasti akan menyembuhkanmu. Sudah 2 hari.
Lengan kanan dan kaki kiri ini masih tidak bisa bergerak. Jika Anda tidak bisa menyembuhkannya, saya tidak akan hidup lagi. Cucu perempuan, jangan khawatir. Anda berbicara dengan kakek. Siapa orang itu? Bagaimana saya bisa memberi Anda titik akupuntur? Lalu bagaimana saya tahu? Baru saja mengklik saya beberapa kali. Saya telah menjadi seperti itu. Teknik akupuntur seperti itu. Orang ini pandai dalam bidang kedokteran. Sungguh tak terduga. Beranikah saya bertanya apakah Dr. Ilahiji ada di sini? Jiang Chen menyambut Anda. Tidak di sini. Saya tidak bebas. Cepat pergi. Ada yang ingin ku minta. Mohon tanyakan juga kepada Dr. Ilahiji. Keluarlah dan sampai jumpa lagi. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku tidak bebas sekarang, kakek. Itu dia. Suara ini. Dialah yang memberiku akupuntur. Tangkap semuanya dengan cepat. Sungguh. Orang tua ini tidak tahu berapa umurnya. Lihat, aku menyalakan api untuknya. Datang. Berjalan. Saya tidak punya permusuhan atau permusuhan dengan Anda. Kenapa kamu melakukan ini? Siapa yang tidak memiliki permusuhan atau permusuhan terhadap Anda? Tolong biarkan aku pergi. Kalau tidak, kakekku ingin kamu terlihat baik. Ternyata itu kamu. Sudah tahu sebelumnya. Aku seharusnya tidak menyelamatkanmu sejak awal. Orang ini masih sangat muda. Apakah kamu yakin dia memberimu lubang itu? Benar sekali. Meski berubah menjadi abu, saya mengenali semuanya. Saya berbaik hati menyelamatkan Anda. Mengapa kita harus membalas kebaikan dengan kebencian? Rakitlah. Anda dan Raja Jin itu, mereka jelas berada di grup yang sama. Kehidupan masa depan yang mengerikan, terkena bubuk ajaibku. Bisakah kamu berdiri begitu lama? Bubuk misian. Nada yang keras. Obat ini. Itu milikku selama 30 tahun. Dibuat dengan kerja keras. Gunakan 7749 jenis obat. Berasal dari tidak berwarna dan tidak berbau. Cium saja. Itu akan memabukkan selama 7 hari. Dengan 2 wanita. Dilihat dari jumlah yang dihirup. Saya khawatir saya akan koma selama sisa hidup saya. Anda masih bisa berdiri. Saya mengaguminya. Kemauanmu kuat. Anda akan melepaskan ikatan saya. Kalau tidak, 2 teman baikmu. Saya ingin menjadi kecantikan tidur selama sisa hidup saya. Memberimu kelegaan. Aku beritahu kamu, kamu selamanya, pertahankan postur ini. Anda anak muda, jangan impulsif. Mari kita masing-masing mengambil langkah mundur. Laut dan langit yang luas. Anda pikir saya membutuhkan Anda untuk mendetoksifikasi saya. Berakhir selamanya. Arogan. Obat ini memadatkan usaha seumur hidup saya. Anak-anak bermulut kuning, berani berbicara dengan lantang. Rasanya, pekerjaan hidupmu tidak terlalu bagus juga, seluruh hidupmu. Jangan hilangkan racun ini juga. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berikan aku penawarnya. Dan, beritahu saya lokasi Millennium Wild Ginseng. Jika tidak, biarkan saja cucumu. Pertahankan postur ini selama sisa hidup Anda. Benar-benar mustahil. Ingin mencari penawarnya. Mustahil. Penawarnya ada di kepalaku. Anak laki-laki. Anda memiliki banyak hal di tangan Anda. Itu semua adalah benda beracun. Anda sebaiknya memberikannya kepada cucu saya dengan patuh. Buka kunci titik akupuntur. Menjadi sombong dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini tidak mungkin. Tuan muda, apa yang salah dengan kita? Ini tidak mungkin.
Ini adalah pekerjaan hidupmu. Rumput mistik buah air liur ular bunga darah biru. Sisanya, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengatakannya? Waktu yang begitu singkat, Anda dapat menghitung resep saya. Orang-orang ini sungguh dokter yang ajaib. Tolong ajari saya keterampilan medis. Kakek. Butuh waktu 50 tahun untuk meneliti hal ini. Pemahaman yang sangat buruk. Tidak bisa masuk ke pintuku. Kakek, apa yang kamu lakukan? Hanya bajingan ini. Apakah kamu masih lebih baik dari kakek? Diam. Orang ini adalah ibumu. Kaisar Kekaisaran Mingyu datang. Juga memberi hormat dengan hormat. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Di mana ginseng liar milenium? Sebaiknya kau beritahu dia. Titik akupuntur di tubuh Anda. Kakek juga tidak bisa menyelesaikannya. Anda melepaskan ikatan titik akupuntur saya terlebih dahulu. Dr. Jiang, cucu perempuan saya mempunyai temperamen yang sulit diatur. Mohon juga minta dokter ajaib untuk merawat Anda. Jangan khawatir, ginseng liar berumur 1000 tahun ini. Itu ada di tangan Anda. Lancang. Ini adalah rumah obat ajaib orang tua. Apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak peduli apakah Anda seorang dokter ajaib atau tidak. Atas perintah Raja Jin, datang untuk menangkap mata-mata Kekaisaran Mingyu. Putri Mingyu ada di sana. Tangkap aku. Tidak peduli apakah orang lain hidup atau mati. Saya seorang dokter ajaib dari Jiangnan. Siapa di antara kalian yang berani sombong di sini? Kakek. Saya tidak peduli dokter ajaib macam apa Anda. Cara menjadi seorang ayah adalah dengan mencari kematian. Nak, jadilah lebih bijaksana. Cepat pergi. Aku akan membiarkanmu hidup. Tolong bawa cucuku dan segera pergi. Mereka adalah rakyat Raja Jin. Kami tidak mampu membelinya. Anda adalah putri Kekaisaran Mingyu. Apakah kamu tuli? Hati-hati. Bagaimana, rakyat Raja Jin luar biasa. Itu kamu. Jika Anda mengetahui hal ini, mengapa Anda tidak keluar sekarang? Saya memperingatkan Anda, ini adalah putri Kekaisaran Mingyu. Beraninya kamu melindunginya, itu pengkhianatan. Anda menghentikan kami lagi dan lagi. Apa niat Anda? Kembalilah dan beritahu Anda Raja Jin, saya masih berguna untuk orang ini, tidak mungkin menyerahkannya padamu. Jika orang ini melakukan sesuatu yang berbahaya pada bangunan, saya Jiang Chen. Jadilah yang pertama mengambil tindakan. Gulungan. Apa yang kamu katakan, Anda adalah Jiang Chen. Untuk dilanjutkan. Apa yang kamu katakan, Anda adalah Jiang Chen. Terima kasih atas bantuan Anda, Pak. Baiklah, saya telah membuka kunci titik akupuntur untuk Anda. Beritahu aku sekarang, di mana ginseng liar berumur 1000 tahun. Anda adalah legendanya, Jiang Chen, mantan Kaisar Daxia. Bagaimana kabarnya? Jiang Chen yang hebat. Saya datang ke Daxia secara diam-diam kali ini. Datang ke sini hanya untukmu. Jangan. Saya tidak tahan. Apakah kamu masih marah padaku? Kalau begitu aku minta maaf padamu. Saat itu saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah Jiang Chen. Anda adalah idola saya. Siapa yang tahu ada berapa negara di sekitar sini? Keberhasilan permaisuri Great Xia, itu semua karena suami kaisar, Jiang Chen. Konflik dalam dan luar negeri, hanya beberapa tahun. Biarkan saja Daxia dikembangkan sedemikian rupa. Namun, permaisuri, dia sebenarnya menceraikan suami kekaisarannya. Lelucon yang besar. Apakah kamu sudah selesai? Aku datang kali ini. Jadi, Permaisuri Pangeran. xin Yu Anh ở đây bảo hộ. Thưa chị, Jadi, tolong berhenti marah, oke? Berhenti bicara. Beritahu saya, di mana ginseng liar berumur 1000 tahun. Sebelum bertarunglah dengan rakyat Raja Jin. Semua barang bawaanku, semuanya dibawa pergi. Ginseng liar berumur 1000 tahun, ada di bagasi saya. Turun. Perjalanan Anda ke Jiangnan kali ini sungguh mengharukan. Ingin memberitahu Raja Jin, dan Tuan Jiang Chen, belum menginginkannya. Lagi pula,
Aku datang ke sini untuk urusan pribadi. Saya tidak ingin memberikannya kepada suami saya. Pesan menundukkan kepala dan meminta maaf. Sebarkan ke seluruh Jiangnan. Kalau begitu aku akan menelepon bawahanku dulu. Bagaimana saya bisa menemukan hati guru Jiang Chen? Jangan pernah biarkan mereka tahu. Orang ini. Sihiresna. Bagaimana seharusnya Lian meminta maaf kepada Jiang Chen? Jiang Chen, apakah mungkin itu adalah suami kaisar? Jiang Chen, datanglah ke Jiangnan saat ini. Mungkinkah itu permaisuri, dikirim untuk menyelidiki saya? Apakah identitasnya sudah ketahuan? Pangeran, orang ini seharusnya ada keributan di Beijing baru-baru ini. Suami kaisar? Jiang Chen yang penuh kekacauan. Seharusnya bukan Jiang Chen, mantan suami kaisar. Permaisuri sebulan yang lalu, sudah bercerai. Hanya beberapa hari yang lalu, untuk menjadikan Raja Jingan sebagai suami kaisar. Tapi tidak tahu, dibatalkan karena alasan apa. Mantan suami kaisar Jiang Chen, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pangeran tidak boleh dianggap remeh. Legenda di ibu kota, Jiang Chen ini, dia adalah pemilik kamar dagang Bafang. Apa? Dia adalah pemimpin kamar dagang Bafang. Bagaimana ini mungkin? Ada cara lain untuk mengatakannya. Pemimpin kamar dagang Bafang, itu seorang wanita muda, dan Jiang Chen hanyalah favorit prianya. Pada saat ini, orang-orang dari kamar dagang Bafang menyelamatkan Putri Mingyu. Tetapi, Jiang Chen putus lagi dengan Sangguan Waner. Bagaimanapun, saya tidak bisa menyinggung kamar dagang Bafang, raksasa ini. Pangeran, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mantan suami Kaisar Jiang datang ke Jiangnan. Tentu saja kita harus melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah. Undang Jiang Chen, datanglah ke Jinwang Mansion untuk minum di malam hari. Saya ingin melihat Jiang Chen ini. Bagaimana sikapnya? Rakyat Raja Jin mengundang Anda ke pesta makan malam. Suatu kebetulan. Saat ini, orang ini pasti mempunyai niat buruk. Tuan muda, sekarang ibu kotanya karenamu. Segala sesuatunya dengan permaisuri agak bergejolak. Pada saat ini, mereka melakukan apapun. Tangkap Putri Mingyu, mungkin mencoba memprovokasi kita. Konflik dengan Kekaisaran Mingyu. Raja Jin ini mendukung pasukannya dan menghormati dirinya sendiri. Jika saatnya tiba, akan ada masalah internal dan eksternal. Mereka ingin manfaatkan situasi ini dan paksa permaisuri untuk turun tahta. Turun tahta? Turun tahta, apa hubungannya dengan kita? Ini adalah istana Jin. Saya sendiri masih harus pergi ke sana. Tuan muda, Anda masih tidak bisa melepaskan Sangguan Waner. Aku hanya untuk, itu hanya ginseng liar saya yang berumur 1000 tahun. Rumah Pangeran Jin ini sangat mewah. Sudah hampir waktunya untuk mengejar istana. Keponakan Jiang Xian sangat terkesan. Hanya dekorasi sederhana. Tuan Jiang adalah suami kaisar. Datanglah ke istanaku sebagai tamu. Saya merasa sangat tersanjung. Datang. Aku akan memberimu minuman dulu. Soal suami kaisar, berhenti bicara. Saya sudah memberitahu Yang Mulia, itu tidak penting lagi. Bagaimana ini mungkin? Keponakanku, Jingran melakukan hal seperti itu. Sejak pangeran menyelidikiku, harus tahu, saya telah diceraikan oleh Yang Mulia. Aku bersamanya sekarang, tidak ada hubungan lagi. Sepertinya Jiang Chen dan Sangguan Waner telah benar-benar putus. Selama saya memanfaatkan ini, bawa kamar dagang Bafang ke sisiku. Lalu tahta ini, mudah bukan untuk menangkapnya. Jiang Chen, lihatlah bakatmu. Ratu lain dari keluarga terkenal. Tuan kamar dagang Bafang. Waner, anak ini Waner. Mengapa aku menceraikanmu? Tuan kamar dagang Bafang. Hanya bercanda. Setelah saya diusir dari istana, kamar dagang Bafang, bawa saja aku masuk sekarang. Dia awalnya adalah seorang selir, sekarang berkuasa. Wajar jika keadaan berubah sekarang. Jadi, saya pikir anak ini Waner, sebenarnya, tidak begitu cocok menjadi seorang kaisar. Raja Jin ini cukup berterus terang, lebih baik manfaatkan situasi ini. Menurutku sang pangeran benar, kekuatan itu memang bisa mengubah seseorang. Jika kamu bisa, saya berharap tahta ini, bukan Waner, tapi kamu, tuanku. Tampaknya sungai ini lebih baik dari yang saya kira. Saya masih membenci Sangguan Waner, keponakan laki-laki. Jangan katakan omong kosong ini semua adalah dosa kehilangan akal. Yang Mulia,
Tidak ada orang luar di sini. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Keponakan saya masih cemas. Saya tidak tahu tentang kamar dagang Bafang. Bagaimana Anda mempertimbangkannya? Saya bisa melakukannya untuk saat ini. Mewakili kamar dagang Bafang. Mencapai kerjasama dengan pangeran. Tetapi saya ingin ginseng liar berumur ribuan tahun itu. Sepertinya Anda menginginkan Putri Mingyu. Itu juga karena alasan ini, bukan? Tepat. Karena dia keponakan yang baik, kamu mau. Tentu saja itu tidak masalah. Tetapi, saya masih ingin mengambil Putri Mingyu. Lebih baik mengirimkannya kepada saya. Lagi pula, jika itu karena ini, menyebabkan konflik antara kedua negara, itu buruk. Sang pangeran memiliki rencana mendalam untuk mendapatkan keuntungan besar. Aku mengagumimu. Keponakanku, kamu tidak perlu bersikap sopan. Selama kamu mengirim sang putri ke sini, ginseng liar berumur ribuan tahun akan segera dikirim ke tanah. Bagaimana kabar Tuan Muda? Apakah Anda mendapatkan ginseng liar berumur 1000 tahun? Rubah tua Jin Wang itu. Jika Anda tidak melihat seekor burung, Anda tidak akan membiarkan seekor elang terbang. Ingin aku katakan, serahkan saja dia. Jiang Chen, Anda tidak akan menyerahkan saya, kanan? Datang lebih sedikit. Ada cukup banyak wanita di rumah. Satu orang lagi, hanya punya satu mulut lagi untuk dimakan. Oke. Berhentilah membuat masalah. Sekarang, belum bisa menyerahkannya. Jika Raja Jin mendapatkannya, aku takut Daxia akan ada perang dengan Kekaisaran Mingyu. Saya sudah memberitahu Su Biao. Dia akan memimpin pasukan ke Jiangnan. Apa yang harus kita lakukan? Hanya menunda waktu. Yaitu, saya mengetahuinya. Jiang Chen tidak akan pernah menyerah padaku. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Pelankan suaramu. Dia sangat tampan dan diberkati. Tidak mungkin seperti ini. Berita keluar. Katakan saja kami akan bergabung dengan Jiangnan. Tur pribadi penyamaran telah tiba. Belum terselesaikan. Pangeran. Berita itu keluar pagi ini. Permaisuri datang ke Jiangnan untuk tur pribadi secara pribadi. Saat ini, saya meragukan hal ini. Mungkin, ini ada hubungannya dengan Jiang Chen itu. Ini seharusnya tidak mungkin. Hari itu di jamuan makan, Anda dapat mendengarnya dari kata-kata Jiang Chen. Untuk Sangguan Waner, kebencian yang mendalam, konflik di antara mereka. Anda seharusnya tidak bisa memalsukannya. Tapi tetap hati-hati. Jiang Chen ini tidak biasa. Jadi, saya ingin bekerja sama dengan Jiang Chen itu. Saya juga ingin memberinya ginseng liar berumur ribuan tahun. Dia hanyalah kamar dagang Bafang. Buang saja bidak caturnya. Katakan itu penting. Sebenarnya itu tidak terlalu penting. Itu tergantung apakah dia berakal atau tidak. Jiang Chen, saya takut. Jangan khawatir, kamu hanyalah kedok. Karena Yang Mulia berani merilis berita tersebut. Patroli pribadi penyamaran, maka Raja Jin pasti akan curiga. Kalau begitu ayo serang dulu. Pertama, ambil ginseng liar berumur 1000 tahun. Mari kita bicarakan setelah kita mendapatkannya. Saya tidak peduli. Bagaimanapun, aku sudah menjadi milikmu. Anda bisa yakin bahwa aku keluar dengan selamat. Jangan khawatir, saya punya kebijaksanaan sendiri. Keponakan Jiang Xian datang begitu cepat. Karena itu adalah sesuatu yang pangeran suruh aku lakukan. Tentu saja saya menyimpannya dalam hati, seperti yang diharapkan dari Tuan Jiang. Apakah kamu melupakan sesuatu? Lihatlah otakku, ginseng liar berumur ribuan tahun ada di Fuzong. Ayo masuk dan ambil. Keponakan, apa maksudnya ini? Pangeran, saya punya hal lain. Ayo berteman. Pengiriman tangan pertama. Aku tidak akan masuk dan mengganggumu. Apa masalahnya? Anda membawakan saya Putri Mingyu. Sudah terlambat bagiku untuk mengucapkan terima kasih. Tidak ada pangeran. Saya tetap tidak mau masuk. Keponakan, kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu tidak memberiku wajah kecil ini? Saya tentu saja percaya apa yang dikatakan pangeran. Lebih baik mengundang pangeran. Keluarkan semuanya.
Saya benar-benar tidak tahu harus mencantumkan apa. Anda tidak ingin memasuki rumah kami. Aku takut ada sesuatu yang salah dengan diriku. Seseorang datang dan ambilkan dia untukku. Keponakan laki-laki. Saya tidak mau mengambil tindakan. Sayang sekali. Jiang Chen. Menunggu takdir. Jiang Chen. Yang mulia, tolong temui saya. Sangguan Waner ini, kenapa muncul di sini? Gratis. Jiang Chen, kenapa kamu di sini? Di mana saya? Sepertinya tidak perlu. Laporkan kepada Yang Mulia Permaisuri. Jiang Chen, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Yang Mulia Permaisuri ada di sini untuk Anda. Melakukan perjalanan khusus ke Jiangnan. Datang ke sini hanya untukku. Anda. Peristiwa besar di DPRK, semuanya telah diserahkan kepada Tuan Tang. Saya di sini kali ini, baru saja datang untuk tur pribadi dalam penyamaran. Yang Mulia baru saja menyelesaikan pernikahannya. Ikuti saja tur penyamaran pribadi. Saya khawatir itu tidak pantas. Tidak. Lian tidak pernah setuju. Mohon minta rajaan untuk menjadi suami kekaisaran Lian. Tidak pernah setuju. Itu hanya sebuah kecelakaan. Yang Mulia membuat pilihan yang tepat. Raja Jingan. Hanya satu, dia hanya penjahat yang melakukan backtesting. Anda benar. Saya salah. Lian seharusnya mempercayaimu. Yang Mulia, ada satu hal lagi yang perlu aku laporkan. Menjelaskan, Raja Jin menyatukan berbagai kekuatan. Niat memberontak. Anak pemberani bermulut kuning. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Beraninya kamu memfitnah saya. Yang Mulia Permaisuri bijaksana dan perkasa. Saya adalah pangeran kekaisaran. Dan Anda hanyalah orang biasa. Apakah menurut Anda tuduhan palsu ini berguna? Apakah ini masih merupakan tuduhan palsu? Hati Sima Zhao. Semua orang mengetahuinya. Berani sombong di hadapan Yang Mulia. Menjebak pangeran. Seseorang datang. Tangkap anak bermulut kuning ini. Tunggu. Jiang Chen, Lian percaya padamu. Yang Mulia. Kamu percaya padaku. Berdasarkan pemahaman saya tentang Anda, kamu tidak sebaik itu. Orang yang bergosip, saya percaya kamu. Yang Mulia, Anda bingung. Orang ini adalah mantan suami kaisar. Setelah diceraikan olehmu, menyimpan dendam pada jamuan makanku. Berniat membalas dendam. Saya pikir dia hanya mengatakannya sementara. Sebenarnya dia sudah merencanakannya. Raja Jin tidak perlu bicara lebih banyak. Benar atau salah, cari tahu setelah Anda mengetahuinya. Yang Mulia, saya punya bukti. Yang Mulia, lihat, di belakang Jiang Chen. Dia adalah putri kekaisaran Mingyu. Ji Mingyu. Jiang Chen ingin menggunakan Ji Mingyu. Buatkan aku musim panas yang menyenangkan. Konflik dengan kekaisaran Mingyu menyebabkan perang. Dia ingin memanfaatkan kekacauan dan menjadi kaisar. Wei Yuan untuk dilanjutkan. Putri kekaisaran Mingyu. Jiang Chen, kamu sangat cantik dan diberkati. Bahkan putri dari kekaisaran Mingyu. Semua orang berputar di sekitar Anda. Anda adalah permaisuri Daxia. Aku beritahu kamu, saya akan segera menikah dengan Jiang Chen. Tidak. Dia bilang aku bertemu dengannya di jalan. Saya kebetulan diselamatkan. Wanita di sampingmu. Beginilah cara mereka semua bertemu, bukan? Bagus, sangat bagus. Saya akhirnya mengerti. Ini adalah jebakan yang kamu buat untukku. Raja Jin, ikuti surveinya. Jika tidak terjadi apa-apa, Federasi akan memulihkan kepolosan Anda. Ini Jiangnan. Ini adalah wilayah rajaku. Saya ingin raja ini ditangkap tanpa bantuan apapun. Tidak mungkin ada orang yang datang. Apakah kamu pandai bertarung? Saya punya banyak orang. Banyak orang. Tuan muda, semua 30.000 tentara kekaisaran sudah siap. Jenderal Kekaisaran Su Biao, kenapa kamu di sini? Jiang Chen memang tuan mereka. Raja Jin, kamu sangat berani. Tidak. Dia melakukan semuanya. Saya dianiaya. Bawa Raja Jin ke penjara untukku. Saya ingin menginterogasi diri saya sendiri. Sisanya aku serahkan padamu. Ingatkan saat rumah itu digeledah. Ambil contoh ginseng liar berumur ribuan tahun itu. Tinggal. Trong Chen. Jiang Chen. Anda menunggu. Apakah ada hal lain, Yang Mulia? Yang Mulia, mari kita selesaikan masalah Raja Pu dulu.
Aku berangkat dulu. Saat ini, tinggal sementara di rumah pengobatan ilahi. Yang mulia baru saja, saya belum siap. Tunggu malam. Saya akan datang untuk meminta maaf secara langsung. Lanjutan khusus. Ini memang ginseng liar berumur 1000 tahun. Efek obatnya sangat jelas. Saya juga terobsesi. Kenapa tiba-tiba aku memberitahukan alamatku padanya? Jelas sudah bersamanya. Potong menjadi 2 dengan pisau. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk menyajikan teh kepada tuan muda. Minum teh malam ini. Apakah kamu masih membiarkanku tidur? Saya tidak. Apakah Anda hanya ingin membalas budi Anda? Bagaimanapun, kamu menyelamatkanku berkali-kali. Sedikit usaha, jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu tidak baik. Saya, Jiming Yu, selalu begitu. Sebuah bantuan harus dibayar kembali. Hari ini belum terlalu pagi. Cepat kembali. Saya akan mengirim seseorang besok. Mengirimmu kembali ke Kekaisaran Bulan Cerah. Tidak. Saya tidak ingin kembali. Jika Anda tidak kembali, kemana Anda akan pergi? Tentu saja aku mengikutimu, kataku. Saya datang ke Daxia kali ini, baru saja datang untukmu. Selain itu, Anda telah menyelamatkan saya berkali-kali. Aku akan mengandalkanmu selama sisa hidupku. Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja tidur. Turun, turun. Jiang Chen, apakah kamu di sana? Wei Yuan menunggu takdir. Yang mulia, ini sudah sangat larut. Apa yang kamu lakukan di sini? Sekarang hanya kamu dan aku. Panggil saja aku Waner. Sebut saja dia yang mulia. Jiang Chen. Apakah kamu masih marah padaku? Tidak ada yang perlu dimarahi. Bagaimanapun, kami tidak memiliki hubungan lagi. Jiang Chen. Saya tahu semuanya. Tang Yusan menceritakan semuanya padaku. Apa yang dia katakan padamu, hal sebelumnya. Saya salah. Aku tahu, saya bisa menjadi seorang permaisuri. Itu semua ada di belakangmu, membukakan jalan untukku. Tapi aku berpikir dengan naif dan arogan. Itu adalah penghargaan saya sendiri. Raja Jingan. Mereka semua memuji pekerjaan Anda. Saya dipaksa olehnya. Kamu harus percaya padaku. Jiang Chen. Jiang Chen. Aku salah. Saya benar-benar salah. Saya menyesal. Apakah kamu bersedia untuk kembali? Apakah kamu akan terus menjadi suami keduaku? Jika kamu nyata, aku tidak tega meninggalkan wanita-wanita itu. Saya setuju dengan Anda. Mengambil selir. Cukup. Sangguan Waner, Jiang Chen adalah milikku. Jiang Chen, Anda. Yang mulia, seorang tuan muda hanya diperbolehkan memiliki satu selir, tapi tidak cukup. Saya tidak peduli. Bagaimanapun, Jiang Chen akan selalu menjadi milikku. Milikku adalah milikku. Milikku. Jiang Chen-ku adalah milikku. Katanya itu milikku. Jiang Chen-ku adalah milikku. Lupakan saja dan jalani saja. Menjadi milikku.